Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk anak-anakku kelas 8A sampai 8F, selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua pembelajaran BTA, baca tulis Al-Quran via YouTube. Karena memang kita tahu sendiri bahwa masih berada dalam masa pandemi COVID-19 dan kebijakan dari sekolah adalah menggunakan pembelajaran moda daring dan juga luring ya. Baik, sebelum saya lanjutkan pembelajaran kita terkait materi BTA, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama ya. Namun sebelum itu, silakan kalian untuk mengambil wudhu dulu bagi yang belum punya wudhu, dan juga usahakan kalian menggunakan baju yang menutup aurat ya, tidak melepas jilbab. Artinya kalian pakai jilbab boleh, kalian pakai mukena juga boleh bagi yang perempuan. Untuk yang laki-laki usahakan jangan pakai kaos ya, pakai baju koko silakan, atau pakai baju hem seperti saya juga silakan, pakai kemeja, pakai peci juga lebih baik ya, karena kita menjaga akhlak kita menjaga tata krama dalam membaca Al-Quran. Oke, ketika sudah punya wudhu, sekarang kita mulai membaca surat Al-Fatihah bersama. Silakan diikuti dari tempat kalian masing-masing ya, untuk yang mengikuti pembelajaran ini. Kita awali dulu membaca surat Al-Fatihah dengan ta'awud ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di pembelajaran yang lalu, salah satu tata krama atau akhlak dalam membaca Al-Quran adalah didahului dengan membaca ta'awud. Baik, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya ulas kembali ya sedikit yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama dulu. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang bacaan ta'awud dan juga ayat pertama dari Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ta'awud kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, kemudian kita mengucapkan atau melafadzkan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim.
Semua perbuatan kita, semua perbuatan baik kita hendaklah diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Agar apa? Semua perbuatan baik yang kita lakukan ditambah keberkahannya, ditambah kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat pertama ini ada sifat yang sangat mulia, sifat Allah yang sangat agung, ya, yakni sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman diberikan Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kasih sayang Allah kepada semua makhluk yang telah diciptakannya. Akan tetapi sifat Ar-Rahim diberikan Allah kepada makhluknya yang bertakwa dan beriman saja. Nah, sifat Ar-Rahman diberikan di dunia dan akhirat, sedangkan sifat Ar-Rahim diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang beriman dan bertakwa kelak di akhirat. Nah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, yakni sifat pengasih dan penyayang, bisa kita teladani, bisa kita tiru. Meskipun tidak mungkin 100% kita meniru kasih sayang Allah, karena jelas Allah berbeda dengan makhluk. Di kelas 7 dulu kalian sudah mempelajari di pelajaran pendidikan agama Islam tentang meneladani Asmaul Husna. Nah, di sini kita kembangkan lagi karena Asmaul Husna ada 99. Nah, di sini kita mencoba untuk menelaah dan juga memahami apa itu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan bagaimana cara meneladani atau mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Sederhananya, kita mengasihi dan menyayangi semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Nah, kita melihat orang yang lebih tua, kita menghormati. Kita melihat orang yang lebih muda, kita menyayangi. Nah, dalam situasi pandemi COVID seperti ini, kita bisa mengasihi dan menyayangi sesama dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, ketika kalian keluar rumah, kalian tetap menggunakan masker. Ketika kalian mau bersalaman dengan orang yang sebelumnya belum pernah kalian temui atau sudah kalian temui, kalian terlebih dahulu untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Itu sebagai wujud cara kalian menyayangi dan mengasihi sesama manusia, sesama kalian di tengah pandemi COVID seperti ini. Dalam cara yang lain juga kalian bisa mengasihi sesama dengan cara mungkin berbagi makanan atau berbagi minuman seperti yang biasa dilakukan ketika setelah sholat Jumat. Nah, kalau kalian sholat Jumat biasanya di belakang masjid atau di teras bagian belakang itu ada sodakoh dari orang-orang dermawan. Nah, itu sebagai wujud mengasihi sesama. Nah, kalian misalnya diberi kelonggaran rizki oleh Allah, silahkan untuk ikut bersodakoh, bersedekah makanan atau minuman atau apapun kepada yang membutuhkan. Jikalau kalian belum bisa untuk memberi seperti yang mereka lakukan, maka kalian bisa memanfaatkan atau mengambil bagian kalian yang memang diperuntukkan bagi jamaah Jumat.
Misalnya kalian sholat Jumatan dan kebetulan kalian bukan sebagai penyumbang atau donatur makanan, silahkan kalian ambil, tapi ambil sekedarnya saja. Jangan ambil 2 piring, 3 piring. Itu bukan kasih sayang, itu rakus namanya. Kasih sayangnya seperti apa? Kalian mengasihi si pemberi dengan cara kalian menerima pemberiannya. Satu. Yang kedua, kalian mengasihi sesama orang yang sholat Jumat, jamaah Jumat, yang memang belum makan juga. Nanti kalau jatahnya kalian makan kan juga kasihan. Nah, seperti itu contohnya. Di rumah, misalnya kalian melihat dapur kotor, lantai belum disapu, lantai belum dipel, halaman rumah masih kotor. Kalau kalian kasihan kepada ibu, kepada mama kalian, silakan itu dibersihkan. Sebagai wujud cara kalian untuk meneladani sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sendiri berfirman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka akan mengasihi kalian orang-orang yang ada di langit. Maksudnya, jika kita mau berbagi kasih, berbagi sayang kepada orang-orang di bumi, maka kita akan dikasihi oleh para malaikat yang ada di langit. Dan jika memang kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang dikasihi malaikat, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat atau pertolongannya kelak di hari kiamat. Nah, di ayat kedua Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Nah, pertanyaannya, jika Allah menguasai seluruh alam, berarti kita juga berada di bawah kekuasaan Allah. Maka bagaimana cara kita memuji kepada Allah? Caranya adalah selalu mengingat Allah atau berzikir di mana dan kapanpun kita berada. Mungkin yang paling mudah adalah kita mengucapkan Alhamdulillah setelah makan, setelah minum, bangun tidur, Alhamdulillah. Setelah belajar, Alhamdulillah. Setelah mengerjakan tugas, Alhamdulillah. BTA nggak ada tugas, Alhamdulillah. Itu cara kita untuk memuji kepada Allah. Nah, dalam ayat ini juga ada pengertian bahwa jika yang terpuji bagi alam semesta hanya Allah, maka selain Allah tidak berhak mendapat pujian. Artinya yang berhak sombong hanya Allah. Manusia, jin, setan, apapun ciptaan Allah tidak berhak untuk sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Karena apa? Karena Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai dan merawat seluruh alam semesta. Allah merawat seluruh alam semesta ini dengan kasih dan sayangnya. Penuh kasih, penuh cinta terhadap semua makhluknya. Bayangkan, kita sejak lahir, ya, kita tidak pernah minta, ya Allah saya minta oksigen, ya Allah saya minta saya bisa melihat, ya Allah saya minta saya diberi rizki, ya Allah saya minta tangan saya bisa bergerak, ya Allah saya minta saya bisa bernapas, ya Allah saya minta saya nanti bisa bicara, dan seterusnya. Kita tidak pernah minta. Tapi karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan Allah Rabbil Alamin,
Tuhan yang menguasai dan merawat alam semesta, Allah bertanggung jawab memberikan semua fasilitas apapun yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini hingga di akhirat nanti. Yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini apa? Ya seperti yang saya bilang tadi, misalnya oksigen tidak pernah minta. Makanya kita bersyukur kita bisa bernafas. Alhamdulillah. Perlu suatu saat kita syukuri. Kita ingat Allah, kita berpikir, ya Allah terima kasih saya bisa bernafas. Ya Allah terima kasih saya masih bisa makan. Ya Allah terima kasih saya bisa melihat. Dan seterusnya. Nah, cara mensyukuri yang lain, kita setelah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita menggunakan seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk taat, untuk beribadah, untuk bertakwa kepadanya. Kita diberi mata oleh Allah untuk melihat, ya kita lihat yang baik-baik saja. Kita bisa baca Al-Quran, kita gunakan untuk baca buku, kita gunakan untuk lihat berita yang baik-baik, kita gunakan untuk lihat ceramah di YouTube, kita gunakan untuk belajar entah apa itu, mungkin belajar prakarya atau belajar matematika dan sebagainya. Itu sebagai wujud rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah atas semua pemberiannya, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Hal itu disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, mau berterima kasih atas semua nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Nah, seperti itu. Di akhir video ini ya, singkat saja saya menekankan, yuk kita rawat pemberian Allah, kita syukuri pemberian Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan satu, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita gunakan semua pemberian Allah kepada kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Dan yang ketiga, semuanya kita lakukan lillahi ta'ala tanpa mengharap imbalan apapun, tanpa mengharap pamrih apapun dari makhluk. Kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai dan merawat seluruh alam semesta. Baik, demikian video pembelajaran singkat ini ya, yang kedua, di pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan ini, seperti pertemuan yang lalu, silahkan diresum ya. Jadi untuk video yang pertama, tugasnya kalian adalah menulis surat Al-Fatihah, kemudian kalian tulis artinya juga, kemudian kalian tulis resum dari video yang pertama. Nah, tugas yang kedua adalah kalian lanjutkan resumnya dari video pembelajaran ini. Kalian lanjutkan, kalian tulis. Nah, jangan dikumpulkan di sekolah dulu. Jangan dikumpulkan di sekolah dulu. Cukup ketika kalian sudah selesai resum, kalian foto, kemudian kalian kirim di Google Classroom-nya. Oke? Misalnya, kalian resum dari video pembelajaran 1 dan 2 dapat 3 lembar misalnya. Ya sudah, berarti nanti ada 3 foto. Kalau kalian ada 4 halaman, maka ada 4 foto yang kalian kirimkan di Google Classroom-nya. Begitu seterusnya. Tuh, kemudian tolong dihafalkan juz ammahnya. Hafalannya kita mulai insya Allah 2 minggu lagi.
sama juga dengan via daring ya. Silakan hafalannya kita mulai dari surat At-Takasur dan surat Al-Asr. Jadi tolong dihafalkan dulu, jangan di video dulu, jangan di rekam dulu. Kalian hafalkan dulu, nanti setoran hafalannya kita mulai 2 minggu lagi. Nanti ada notif di Google Classroom-nya. Oke, jadi diingat tugasnya, kalian melanjutkan resume-nya, kemudian kalian foto, dan silahkan dikirim di Google Classroom-nya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin, diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kasih sayang selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya kedua orang tua kita dan juga semua guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.